Halo guys, assalamualaikum. Oke, jadi di sini gue pengen membahas something yang unik. eh, Namanya itu fractional reserve banking. Ya mungkin nih dalam dunia keuangan ya, keuangan dan akuntansi segala macam lah. Sebenarnya agak belok dari ranah gue gitu kan. Cuma ke belakang gue tuh sempat ngulik-ngulik soal dunia blockchain gitu kan. Karena gue lagi ada project aja sih yang berkaitan dengan teknologi blockchain itu. Dan di dalam blockchain itu kan ada banyak gitu kan, ada Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Dan salah satu yang paling kita tahu tuh Bitcoin itu tuh bener-bener kayak teknologi yang ngebuat blockchain itu tuh kayak tetap tetap bertahan gitu sampai sekarang gitu kan. Ya sebenarnya bukan karena Bitcoin doang sih, ada teknologi yang lainnya kan dalam blockchain itu kan. Nah, mungkin intinya tuh di sini gue pengen ngebahas mengenai fractional reserve banking, di mana itu sistem perbankan yang nakal sekali dibilang gitu kan. Dan itu sudah di apa ya, diatasi dengan adanya si kripto ini, Bitcoin ini gitu kan. Karena kan kripto ini jalannya di atas blockchain kan, dan blockchain tuh sifatnya desentral kan. Ya mungkin ini bakal jadi video yang terpisah sih. Ini agak sedikit lewat pembahasannya. Dan uh, kalau bank itu kan sifatnya sentral, yang mana yang atur tuh bank. Dan jadi yang untung tuh ya bank-bank itu sendiri gitu loh, atau pemerintahannya itu gitu kan. Dan kripto ini karena kita sifatnya desentral, tidak ada pusatnya, tidak ada banknya gitu yang penengahnya itu. Jadinya tuh ya nggak ada yang pihak yang paling diuntungkan yang bisa memanipulasi itu, nggak ada gitu. Apalagi kalau lo tahu konsep blockchain yang dari ribuan blok sebelum-sebelumnya itu nggak bisa diubah sama sekali, itu kan nggak bakal bisa ada yang manipulasi datanya. Nah di sini gue pengen ngejelasin singkat apa itu fractional reserve banking. Dan di sini ini udah gue share screen belum sih? Lo kok nggak kelihatan ya? Sebentar ya, agak lain kayaknya. Kayaknya gue stop dulu deh. Sorry tadi ada yang aneh nih sama ini gua, OBS gua. Dia nggak, gua kursor gerak gua udah sampai sini, dia nggak ngikut. Nah, jadi kurang lebih gini, ini mungkin gua ambil dari Google ya. Dari ini nih, Corporate Finance Institute nih. Nih, apa itu fractional reserve banking? Jadi India tuh kalau di sini penjelasannya, perbankan fractional adalah sistem perbankan yang mengharuskan bank untuk menyimpan hanya sebagian dari uang yang disimpan sebagai cadangan. Nah, ini kata kunci itu di sini nih. Bank menyimpan hanya sebagian dari uang yang disimpan. Nah, ini kalau paham, nih asumsikan ada orang yang nyimpen di bank nih, ini orang ya, anggap aja orang nih ya, orang nyimpen di bank. Anggap aja nyimpannya dia sekitar 10 juta, 10 juta gitu kan. Nah, yang disimpan di bank tuh sebenarnya nggak literally 10 jutanya gitu loh. Jadi yang disimpan itu hanya sebagian aja. Nah memang fractional kan, fractional itu kan sebagian. Jadi yang disimpan tuh uh, paling cuma sekitar 500 ribunya aja, 500k gitu kan. Nah, terus yang 9 jutanya kemana gitu kan? 9 juta tuh di ini, 9,5 juta itu diputar sama banknya. Diputar ke mana? Ya diputar buat modal segala macam dan minjemin orang. Kan si bank ini juga pasti dia punya usaha juga kan. Dia bakal coba muter duitnya kan. Jadi kayak lu naruh duit di bank itu nggak mungkin didiemin sama mereka gitu loh. Jadi ini 9 juta itu keluar lagi ke orang lain yang butuh. Nah, kok nggak bisa? Terus habis itu uh, diputar lagi buat bisnis. Bisnis banknya ya mungkin ada bisnis kayak contohnya ada top up pulsa gitu kan. Eh, dan sebagainya. Terus habis itu ada ini pinjam orang ya, pinjam orang. Nah, terus yang aneh lagi, ini kan contoh nih ya, ini kan orang pinjem ya, ini kan orang pinjem nih. Nah, dia kan nyimpennya ke bank kan. Nah, jadi tuh habis dia minjam, dia nyimpan lagi ke bank nih duitnya. Nah, yang disimpan itu kan harusnya tuh 9,5 juta kan,
9,5 juta ya harusnya ya. Nah, tapi kenyataannya tuh yang disimpan nggak 9,5 juga. Jadi tuh cuma ya berapa persennya doang gitu kan. Anggapnya berarti ini kalau ini sekitar berapa? 10% 10 juta. 5%, 5%-nya ya. 5% yang disimpan. Berarti ini cuma 5%, 5% dari 9 juta coba kali 5%. Cuma 475.000 doang yang disimpan. Nih kalau seandainya 5% doang yang disimpan ya. Jadi bener-bener dikit banget gitu, 475 sorry 475k gitu kan yang aslinya disimpan. Nah, ini yang masuk ke sini nih ya, taruh sinilah. Nah, jadi yang menariknya adalah awalnya kan bank itu tuh kan ini ya basisnya itu kayak berdasarkan kalau dulu ya ada emas gitu kan. Gue nggak tahu sih ya kalau sekarang gue kurang mendalami tentang itu. Tapi ini tuh harusnya tuh udah basisnya kan. Dia tuh nyimpan duit itu berdasarkan apa? Misalkan ini dia yang nyimpan tuh emasnya tuh dia 10 juta nih kesimpan ke sini. Nah, nanti dijadiin uang gitu kan. Nah, uang yang ada di sini tadi yang ya anggap aja 9,5 juta jadi dikurangin 475 lah gitu kan. Jadi 9 juta 25 ribu gitu kan. Nah, dari 9 juta 25 ribu itu diputar lagi sama banknya, dipinjemin ke orang lain lagi gitu loh. Jadi ada orang lain lagi nih di bawah yang minjem gitu kan. Ya ini tadi bisnis salah satunya gitu kan. Ada lagi orang lain yang minjem ke bawah, nambah lagi dia. Nah, terus nyimpen lagi di banknya gitu kan. Nyimpennya sekitar berarti 9 juta berapa gitu kan. 5% doang disimpan. Sisanya diputar-putar balik lagi. Jadi kan totalnya kan kalau di bank itu kan ini tadi ada orang nyimpan 10 juta. Nah, ini baru dari sini doang nih. Sisanya itu ke pinjam-pinjam orang dan bisnis sebagainya. Aslinya tuh kan ada sekitar 10 juta kan. Aslinya tuh cuma 10 juta doang kan. Cuma duit yang beredarnya itu dia tuh lebih dari 10 juta. Coba lihat nih duit beredar berapa nih? Kalau kita hitung ya. Ini dia 10 juta ke sini. Berarti dia kan kalau misalnya bank itu nyimpan 10 juta, kan nominalnya yang ditampilin di HP-nya itu kan 10 juta nih. Jadi kayak seolah-olah, wah dia bisa narik 10 juta ya udah bisa ditarik. Nah, berarti 10 juta orang pertama kan, 10 juta orang pertama. Terus habis itu orang kedua. Ini gua kasih ini orang satu, orang dua aja deh. Ini satu, ini orang dua, ini orang tiga gitu kan. Ini orang satu tuh yang dia nggak minjem, dia cuman masukin ke banknya aja. Nah, terus 10 juta ini dia dipinjam 9,5 juta ke sini 9,5 juta. Berarti 9,5 juta kan ada di bank kan. Seolah-olah kayak ada di bank kan, padahal tuh bukan uangnya dia gitu kan. Terus di sini ada lagi 9 juta, anggap aja 9 juta berapa gitu kan, 9 juta, berapa. Nah, jadi kan total tuh kan ada sekitar kayak berapa ini? Ada hampir 30 jutaan gitu kan. Nah, padahal yang sebenarnya ada di bank itu kan 10 juta dari orang pertama doang kan. Orang kedua ini mana ada dia nyimpen. Maksudnya tuh dia mana ada dia punya uang aslinya. Dia cuma minjem bank terus masukin lagi ke bank. Jadi kayak uang yang beredar tuh banyak banget gitu. Jadi itu makanya ngebuat inflasi gitu loh. Kecuali kalau emang orang pinjam kedua tuh emang dia tuh ada punya punya basisnya lah gitu. Contohnya dia masukin emas ke sini yang senilai dengan 10 juta juga. Nah, itu kan ada basisnya, bank itu nyimpenin emas dan dia jadiin konversi itu ke uang gitu kan. Sedangkan kalau ini kan nggak ada basisnya, kayak cuma yang lu lihat di layar HP itu mobile banking itu tuh cuma nominal aja, yang duit beredarnya tuh dibanyakin gitu. Jadi kalau misalnya nih seandainya nih si orang yang nyimpan 10 juta di sini, ini kan nominalnya kedeteknya 10 juta kan. Yang ini juga 9,5 juta. Ini gue belum buat yang satu lagi ya. Ini asumsikan 9,2 juta deh. Dia nyimpan ke sini atau 9 juta pas deh, 9 juta pas aja deh. 9 juta pas ini kita asumsikan 9 juta pas ya. Nah, dia pas minta narik ke bank, ya tinggal dikasih aja duitnya gitu. Bank tinggal nyetak lagi gitu loh. Jadi kayak
kayak kurang ajarnya itu bank itu jadi nyebarin duitnya yang hampir 30 juta tadi ke orang-orang ini seandainya mereka itu minta tarikan duitnya, minta narik duitnya gitu loh. Dan yang di mobile banking itu kan cuma nominal doang gitu. Jadi lu dibohongin sebenarnya sama bank ini gitu kan. Nah, itu yang menjadi permasalahan dari dulu-dulu dan akhirnya sejak ada kripto ini ya terutama Bitcoin sih yang lebih menyelamatkannya. Itu eh, dengan adanya apa namanya non sentral atau apa desentralisasi itu membuat nggak ada eh, anomali seperti ini gitu loh yang ngebuat inflasinya inflasi banget lah gitu ya. Ini gue orang tahu lagi ya, mungkin teman-teman bisa koreksi yang lebih paham tentang keuangan. Yang gue tahu sampai sejauh ini kenapa diadanyakan Bitcoin itu karena seperti itu gitu loh, karena ada sifat apa namanya sentralisasi yang nakal bisa dibilang gitu dan kurang fleksibel lah untuk transaksinya gitu. Kita harus melalui perantara bank dan segala macam gitu kan, regulasinya lumayan ribet. Terus ya mungkin bisa semoga membantu teman-teman yang kurang memahami dan ya semoga ya bisa jadi arsip gue pribadi di masa mendatang. Siapa tahu gue lupa dengan istilah ini kan. Jadi ya inilah, mohon koreksinya teman-teman. Thanks, goodbye.